Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Ahad. Dan tidak ada yang semisal dan serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara, berjumpa kembali kita berbincang-bincang masih seputaran tentang perbandingan agama. Setelah kurang lebih ada 2 hari tidak memberikan ulasan perbincangan karena memang kondisi yang kurang sehat dalam 2 hari terakhir. Ini pun masih belum maksimal. Bincang-bincang kali ini saya akan membacakan beberapa ayat nanti di dalam Bible ini, yang nanti silakan saudara menarik kesimpulan sendiri atas ayat-ayat yang kita tayangkan, kita tampilkan dan kita baca bersama-sama. Cukup banyak ayatnya. Semoga ini membantu kita dalam mengambil kesimpulan dan di dalam memahami tentang salah satu hal yang sangat krusial di dalam iman saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ya, kita bacakan saja ayat-ayatnya, saudara, yang tertuang di dalam Bible, begitu ya. Kita mulai bacakan ayat ini. Nanti kesimpulan akan menjadi rujukan topik yang kita bahas hari ini. Pertama, dalam Lukas pasal 9 ayat 48. Bunyi ayatnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa nyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saudara, perhatikan ada beberapa tulisan-tulisan yang saya bold, yang dipertebal, dan itu akan menjadi sorot perhatian dan sorot pembicaraan kita nantinya. Itu yang pertama, Lukas pasal 9 ayat 48. Di Lukas pasal 10 ayat 16, barang siapa yang mendengar kamu, ia mendengar aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kita lanjut. Lukas pasal 4 ayat 18, ayat 24, ayat 18 dan ayat 24. Di ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadanya, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya aku. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka juga, di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lukas pasal 7 ayat 16 dan ayat 39. Di ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ini nabi, tentu ia tahu
siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini? Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Matius pasal 10 ayat 40, barang siapa yang menyambut kamu, saya ulang, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Matius pasal 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Markus pasal 6 ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Yohanes pasal berapa ini? Pasal 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes pasal 17 ayat 3 dan 8. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang kepadamu, dan mereka berkata bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 7 ayat 16 dan 33. Ayat 16 bunyinya, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 8 ayat 18 dan 29. Ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Di ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Masih Yohanes pasal 4 ayat 19, ayat 34 dan 44. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Yohanes pasal 6 ayat 38, 39 dan 57. Ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada hilang, tetapi supaya kubangkitkan kepada akhir zaman. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup oleh aku. Saudara,
Cukup banyak ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi. Inti dari pembicaraan kita dari dari sorotan yang akan kita bacakan, yang akan kita bicarakan adalah pada ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi, yang pada kalimat-kalimat yang ditebalkan dan yang diboldkan itu ya, yaitu kata-kata engkau seorang nabi, engkau yang mengutus aku. Kata-kata utusan itu begitu nyata dan banyak di dalam beberapa ayat di dalam Alkitab atau Bible ini, yang menjadi satu bukti, satu dalil ya, yang yang dapat kita cerna. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa ayat ini? Saya rasa saudara juga bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang status Yesus, tentunya tentang status Yesus ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang membedakan imannya umat Islam dengan imannya umat Kristen berkaitan status Yesus adalah sosok Yesus yang posisinya antara seorang nabi dan seorang sosok yang dipertuhankan. Di Islam dia jelas dengan jelas dan tegas dinyatakan dia seorang nabi. Sedangkan di dalam iman Kristen dia diyakini sebagai Tuhan. Begitu. Pernyataan Islam yang menyatakan Yesus itu seorang nabi itu tertuang di dalam surat Az-Zukhruf, yang jelasnya itu salah satunya itu ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 59. Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel saja. Untuk Bani Israel ada tadi ayatnya yang menjelaskan bahwasanya Yesus itu tidak diutus selain daripada umat atau kaum Bani Israel. Ya. Di Matius pasal 15 ayat 24. Apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 24 ini, pasal 15 ayat 24, seirama atau senada dengan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 59 tadi, bahwasanya Yesus diberi nikmat kenabian. Ya, diberi nikmat kenabian dan dia diutus kepada kaum Bani Israel. Sama seperti apa yang dinyatakan oleh Matius pasal 15 ayat 24 ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Nah, matching saudara, atau ya ditarik benang merahnya jumpa gitu loh dengan apa yang dikatakan Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 59 ini. Bahkan di dalam Ali Imran ayat 51 pernyataan Yesus begini. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, karena itu sembahlah dia. Inilah yang jalan yang lurus itu. Ini jalan yang lurus itu. Bukan pernyataan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 yang membunyinya akulah jalan, gitu. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Barang siapa yang tidak mengikuti aku, maka tidak akan sampai seseorang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan itu jalan yang dimaksud, tapi jalan yang dimaksud itu adalah ini, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Saudara, bila kita cermati ayat-ayat Alkitab ini semuanya, ya, silakan saudara bisa cermati nantinya. Ayat-ayat Alkitab ini memberikan bukti dan pernyataan. Bahkan banyak pengakuan Yesus sendiri di situ, pernyataan Yesus sendiri yang mengaku dirinya atau Yesus itu adalah seorang utusan. Maka levelnya Yesus di dalam status keimanan, dalam satu keyakinan, Yesus dia hanya seorang utusan Allah. Utusan Bapa. Utusan itu kalau dalam bahasa Arabnya ya risalah, rasul.
Jadi sebagai pembawa rasul, pembawa risalah. Statusnya pembawa risalah adalah rasul. Dan itu dinyatakan banyak ayat di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwasanya status dia adalah utusan, rasul, bukan Tuhan. Nah, ironinya saudara, sekian banyak yang menyatakan ayat-ayat Bible ini yang menyatakan Yesus sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai nabi, tadi disebut sebagai utusan, disebut sebagai nabi, maka itu sebagai status. Kalau tidak rasul ya Yesus itu mendapat status rasul dan sekaligus nabi. Sekian banyak ayat yang membuktikan itu. Kenapa susah untuk mencernanya bagi saudara-saudara yang beragama Kristiani? Ayatnya begitu banyak, buktinya begitu banyak yang menyatakan Yesus itu sebagai rasul. Bahkan kalau kita turuti imannya saudara-saudara kita itu yang menyatakan Yesus itu Tuhan, tidak satu pun ada pernyataan di dalam Bible itu bahwasanya Yesus itu sebagai Allah, sebagai Bapa itu nggak ada. Maka levelnya Yesus itu hanya sebagai seorang nabi, sebagai utusan, tidak sebagai yang diutus. Karena logikanya tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin status yang mengutus itu sama dengan yang diutus. Atau kita sebaliknya, status yang diutus itu sama dengan yang mengutus. Nggak mungkin. Presiden punya kebijakan, punya aturan, punya amanah yang harus disampaikan kepada rakyatnya. Maka dia menyampaikan amanah itu melalui para menterinya misalkan. Maka menterinya lah sebagai utusan untuk menyampaikan kepada seluruh rakyatnya. Maka pertanyaannya, apakah menteri itu presiden? Tentu tidak. Apakah presidennya jadi menteri? Juga tidak. Presiden tetap presiden, menteri tetap menteri. Dan rakyat tetap rakyat. Sampai kapanpun status itu tidak akan bisa berubah. Jadi tidak akan mungkin sama. Presiden dengan menteri itu tidak mungkin sama. Tidak akan pernah sama. Status sosok yang mengutus tidak akan sama dengan status yang diutus. Otomatis di mana-mana biasanya status yang mengutus stratanya atau statusnya jauh lebih tinggi daripada status orang yang diutus. Maka status orang yang diutus jauh lebih rendah ketimbang status orang yang mengutus. Nah, dalam hal ini Yesus dirinya mengaku yang diutus. Dia diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapa. Maka Bapa dan Yesus statusnya berbeda. Dua sosok yang berbeda, dua sosok yang berpisah, tidak menyatu. Gak mungkin saya mengutus diri saya untuk menyampaikan risalah. Gimana saya mengutus? Bagus saya menyampaikan langsung. Tidak perlu pakai utusan kalau begitu. Nah begitu. Jadi seorang bapak, saya mengutus anak saya untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Maka status saya bukan anak saya. Dan anak saya bukan saya. Status itu jelas berbeda. Nah begitu juga statusnya Yesus. Di dalam Bible dengan jelas dan tegas. Pernyataan-pernyataan dia sebagai utusan begitu banyak. Dan ironinya tidak ada satupun pernyataan Yesus itu yang mengatakan dirinya itu adalah Bapa yang mengutus dirinya. Tidak ada. Bahkan Yesus tadi dijelaskan bahwasanya ajarannya dia itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Bapa yang mengutus dia. Dia tidak punya kehendak dan tidak punya kuasa atas dirinya. Karena status dia adalah seorang utusan. Dan dia diintervensi oleh sosok yang mengutus. Nah, ini kita berbicara tentang mengutus dan yang diutus tentu jelas itu dua sosok yang berbeda. Dua sosok yang berbeda. Jadi intinya, saudara, bila kita cerna di dalam ayat-ayat tadi, nah inilah kesimpulan bahan bicara kita. Bahwa status Yesus hanyalah seorang utusan, nabi atau rasul. Dengan sekian banyak ayat-ayat yang tertuang, ayat-ayat yang bertabur di dalam Bible,
yang menyatakan bahwasanya Yesus hanya sebatas utusan, risalah, pembawa risalah. Pembawa risalah disebut dengan rasul. Ya. Seorang utusan disebut dengan nabi. Berapa banyak tadi ayat-ayatnya yang mengatakan bahwasanya dia hanya sekadar utusan dan seorang nabi. Itu saudara yang perlu kita cerna, pembuktian melalui Bible bahwasanya Yesus adalah utusan. Sama seperti apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran tadi. Di dalam Islam surat Az-Zukhruf ayat 59 bahwasanya Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kepadanya diberikan nikmat ataupun hikmah kenabian, bukan sebagai Tuhan. Dan itu disokong dan diakui oleh banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwasanya Yesus berstatus sebagai seorang rasul dan nabi. Demikian saudara, bincang-bincang kita hari ini. Semoga ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan, menjadi pencerahan, menjadi berpikir kembali kita bahwasanya Yesus levelnya tidak sampai kepada derajat sosok sebagai Allah, tapi hanya sebagai utusan Allah. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.